Karena hanya ini bisa kita keluar dari persoalan yang tentu menjadi harapan seluruh masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan tiba di tempat acara. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Secara profesional. Karena hanya ini bisa kita keluar dari persoalan yang tentu menjadi harapan seluruh masyarakat. Saya jujur saja setiap hari seluruh media nasional sorot pada kita 10 hari terakhir. Saya bolak-balik Jakarta menjelaskan, tapi kalau jawabannya terus sama, ya yang dilapor itu bosan. Penambahan isinya, kapasitas spesimen, itu hal yang biasa kita jawab. Tapi pertanyaan adalah, apakah Bapak yakin bahwa penularan sudah tidak terjadi? Ini masalahnya. Jadi jujur Pak, saya ingin katakan, ini sesuatu yang berat untuk dilakukan dilakukan. Itu istri saya mungkin dia udah bilang, istri saya ini, Pak, kenapa Bapak? Saya sekarang menerawang, Pak. Saya menerawang aja gitu. Tengah malam saya udah sujud, minta tunjuk perahu. Apa yang saya harus lakukan? Saya sudah maksimal. Semua cara saya sudah lakukan. Semua upaya saya sudah lakukan. Tapi kok persoalan pandemi di Sulawesi Selatan ini tidak selesai. Bahkan terus melebar ke daerah-daerah yang tadinya kita sudah lindungi. Istri saya tiba-tiba, Pak, kenapa Pak? Ini kan bahaya Pak. Saya itu, jabatan ini bukan untuk saya nikmati, tetapi saya harus abdikan. Sisa hidup saya harus abdikan untuk bangsa dan negara. Karena jabatan itu bukan saya minta. Saya tidak pernah mimpi menjadi seorang bupati, apalagi menjadi seorang gubernur. 10 tahun selesai saya jadi bupati, alhamdulillah. Saya syukuri, saya sendiri syukur Pak. Tapi sebelum saya selesai, saya dipanggil Pak Presiden, suruh jadi gubernur, suruh mencalonkan diri. Itu Pak. Saya tidak pernah minta, menjawab. Bahkan Bapak Presiden bawa tim survei, kasih lihat survei. Jadi saya tidak ada beban sama sekali. Hari ini pun saya diturunkan jadi gubernur, saya siap. Saya siap. Nggak ada beban saya. Maka saya minta kepada pejabat wali kota yang baru, tidak akan mungkin Pak Rudi sendiri menyelesaikan persoalan ini, kecuali Bapak solidkan tim camat, lurah, RT RW yang solid. Dan saya minta kepada Pak Rudi, camat yang tidak bekerja maksimal, udah usulkan saja, nggak ada ampun coba. Usulkan, lurah usulkan. Sebanyak orang-orang yang baik di negeri ini. Pilkada masih lama, nggak usah lagi kita ngurusin itu. Sekarang sudah dijelaskan, netralitas itu jalan. Netralitas harus jalan. Kita ini PNS, netral, nggak boleh. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kepada seluruh camat, kalau pandemi COVID tidak selesai di Makassar ini, ya boleh buat. Karena ini bukan anggaran besar, Pak, bukan strategi yang khusus yang harus kita lakukan. Tetapi bagaimana kita camat, lurah, RT RW ini solid menjaga wilayah kita masing-masing.
tanggung jawab seluruh lurahnya kasih tanggung jawab seluruh RT RW-nya. Sampai kemarin saya ditanya presiden, diantar sampai keluar. Saya titip, Sulawesi Selatan, saya titip Makassar, siapa presiden? 3 kali semua, siapa presiden? Jadi saya tadi sudah sampaikan Prof. Rudi, Prof, tongkat komando ada sama Bapak. Ya, tongkat komando ada sama Bapak. Silakan gunakan tongkat komando ini untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Siapapun yang tidak ikut, ya saya evaluasi. Ada 3 hal akan menjadi tantangan bagi pejabat wali kota. Yang pertama, selesaikan pandemi COVID-19. Beliau mengatakan ke saya, Pak, saya nggak usah pakai DD1, saya pakai DD35 aja sebagai KSP. Tapi saya mau kerja. Saya meyakini apa yang beliau sampaikan, karena saya tahu beliau adalah ikan Jepang. Jepang itu pantang berbohong. Saya yakin punya komitmen dan tegas. Tapi saya sampaikan, jangan, Bapak itu adalah pejabat negara, harus menggunakan plat nomor yang sudah ditentukan oleh negara. Jadi itu saya sampaikan pada kawan, ya. Lalu bisa aja loh, udah mau langsung bekerja. Ini malu kita semua, Pak, malu kita semua. Kasihan para perusahaan, loh, kasihan. Jadi kan saya sampaikan tadi, ini adalah sebuah hal yang sangat sulit untuk kami lakukan. Tapi kalau saya tidak melakukan, ya saya adalah pembiaran. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya maksudkan, yang kedua yang akan kita hadapi ini adalah pasca COVID. Sekian banyak masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan. Nah, ini juga harus menjadi pemikiran kita. Bagaimana mendorong kembali ekonomi kita supaya orang-orang ini bisa kerja kembali. Yang ketiga, ini betul-betul akan memusingkan wali kota. Karena pendapatan kita menurun drastis. Sementara pendapatan ini adalah sumber untuk kita gunakan uang. Jadi sekali lagi saya pikir Pak Ketua PPRB, ya, mohon Pak Prof. Rudi menjadi mitra yang baik. Saya benar percaya Pak, beliau akan sungguh-sungguh bekerja saya mau. Jadi terus terang sekali lagi saya sampaikan, ini adalah sebuah keputusan yang sulit, keputusan yang berat, tapi dalam sholat saya itu jangan seperti. Hadirin yang kami hormati,